Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Destineka Putri, mahasiswa BKIS semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 falasi yang sebelumnya sudah saya tulis di blog pribadi saya. Dan saya membuat video ini sebagai tugas akhir semester mata kuliah logika. Yang pertama itu ada falasi Strawman. Strawman adalah falasi yang argumentasinya selalu menempatkan posisi lawan sebagai posisi yang ekstrim, mengancam, dan tidak masuk akal daripada kenyataan atau fakta yang sebenarnya terjadi. Cirinya adalah membuat interpretasi yang salah dari argumen orang lain agar lebih mudah diserang. Nah, agar si Strawman ini sukses atau berhasil memerlukan audiens yang ignoran atau tidak terinformasi dalam argumentasi awal. Ada juga attacking strawman, yaitu menciptakan ilusi karena benar-benar menolak dan ingin mengalahkan proposisi lawan bicara dengan diam-diam menggantinya dengan proposisi yang berbeda, sehingga lawan bicaranya itu kemudian menolak atau mengalahkan. Nah, si falasi Strawman ini sering banget dilakuin atau digunain dalam acara debat politik yang terjadi di media sosial atau media massa lainnya. Strawman ini juga sering digunakan untuk membelokkan atau mengganti isu, sehingga isu yang asli ini dilupain dan akhirnya tuh nggak dibahas. Nah, ada beberapa contoh. Yang pertama itu misalnya si A beranggapan atau ngomong gitu, hari yang cerah itu baik. Nah, nanti ada si B yang berargumentasi, jika semua hari cerah kita nggak akan pernah ngerasain hujan. Tanpa hujan kan kita akan kekeringan dan bisa mati. Nah, analisisnya itu padahal si B ini secara keliru atau mengklaim bahwa si A ini cuma percaya kalau hari cerah itu hari yang baik. Nah, selanjutnya kan si B itu jadi berargumen melawannya kan. Nah, sebenarnya tuh bukan kayak gitu maksudnya. Jadi si A itu cuma ngomong hari yang cerah itu baik, padahal dia nggak ngomong tentang hari yang hujan gitu. Nah, ada juga contoh yang kedua, misalnya ada seorang ibu ngomong, "Dek, sudah dulu main komputernya, akhir-akhir ini adek terlalu sering main komputer." Nah, si adek ini ngejawab, "Jadi ibu ingin saya berhenti main komputer selamanya, ingin saya terus-terusan belajar saja sampai stres gitu, ibu jahat," katanya. Nah, padahal ucapan si adek ini maksud si ibu itu sebenarnya bukan kayak gitu. Nah, ucapan si adek itu merupakan falasi Strawman ini dengan membuat interpretasi yang berbeda sama makna pertanyaan si ibunya itu. Nah, biasanya sih orang-orang yang menggunakan Strawman falasi ini menerapkan 5 langkah ini nih. Yang pertama itu mengabaikan pertanyaan asli. Yang kedua, ngebuat pertanyaan baru yang seolah-olah itu punya lawan bicaranya. Yang ketiga itu mengalahkan pertanyaan baru dengan buatannya dia sendiri. Nah, yang keempat itu membicarakan atau mengumumkan kemenangannya ke semua orang. Dan yang kelima itu memberikan tarian kemenangan. Jadi kayak sama aja kayak ngomongin ke semua orang kalau dia itu menang. Nah, sesat pikir ini tuh biasanya terjadi karena kita kurang cermat dalam membaca dan memahami maksud si lawan bicara itu, dan kita tuh terlalu tendensius memasukkan asumsi kita sendiri ke dalam maksud lawan bicara diskusi kita. Sebenarnya gampang menghindari falasi Strawman ini. Nah, yang pertama itu ada jangan terburu-buru membuat kesimpulan mengenai posisi lawan diskusi kita sebelum kita tuh ngebaca dan mahamin secara teliti dan cermat argumen-argumen dianya. Yang kedua itu, kalau ada hal-hal yang kurang jelas dalam tulisan atau omongan seseorang lawan diskusi kita tuh perlu ngajuin pertanyaan-pertanyaan yang merupakan klarifikasi. Nah, pertanyaan klarifikasi itu sangat
penting untuk mendapat kejelasan, dan seseorang yang memberikan klarifikasi jika lawan kita diskusi itu memintanya. Jadi kayak pertanyaan klarifikasi itu sangat penting untuk mendapat kejelasan, dan seseorang wajib memberikan klarifikasi jika lawan diskusinya itu minta. Nah, mungkin cukup segitu tentang serangan falasi. Yang kedua itu ada the appeal to the emoticon. Nah, the appeal to emoticon itu adalah falasi yang timbul dari argumentasi pemikiran yang bersifat mengasihani, bermurah hati, ketidaktegaan, atau terkait dengan hati nurani. Ciri-cirinya itu menggunakan manipulasi perasaan atau emosi kita dalam berargumen daripada membuat argumen yang logis. Misalnya ada contoh nih, si A bilang pejabat partai X menjadi tersangka korupsi, dan si B itu bilang juga nggak mungkin, kan dia orang baik, orang dia suka menyumbang ke orang-orang yang miskin kok. Nah, dalam hal ini si B itu lagi ngelakuin Strauman falasi ini dengan mengikut sertakan emosi dalam memberikan tanggapan dan argumentasinya. Nah, falasi appeal to emoticon ini ngegunain emosi sebagai basis dari posisi berargumentasinya tanpa dia itu memberikan bukti secara logis dan mendukung ide dari orang yang melakukan argumentasi itu. Falasi ini menyebabkan emosi dan faktor subjektif lainnya yang mempengaruhi dalam proses penalaran. Nah, mungkin cukup itu doang tentang falasi yang the appeal to the emoticon. Nah, yang ketiga itu ada falasi false cause. Falasi false cause adalah falasi yang terjadi dengan mengasumsikan bahwa suatu kejadian disebabkan oleh kejadian yang lain atau suatu kejadian terjadi setelah kejadian yang sebelumnya, padahal bisa aja kejadian tersebut tuh disebabkan oleh faktor yang lain atau kedua kejadian tersebut itu nggak saling berkaitan satu sama lain. Falasi ini itu merupakan falasi yang argumentasinya menempatkan suatu penyebab yang bukan penyebab sebenarnya, seolah-olah menjadi suatu akibat terjadinya permasalahan tersebut. Contohnya misalnya ada seorang ibu-ibu yang mengatakan, saya meletakkan batu kristal di dahi saya, 5 menit kemudian sakit kepala saya hilang. Batu kristal itu menyebabkan sakit kepala saya menjadi sembuh. Nah, di dalam pertanyaan itu terdapat 2 premis dan kesimpulan. Premis yang pertama itu, saya letakkan batu kristal ke dahi saya, 5 menit kemudian sakit kepala saya sembuh. Nah, kesimpulannya si kristal ini bisa bisa menyembuhkan sakit kepala yang dialami si ibu itu. Nah, analisisnya itu, padahal premis tersebut itu menjelaskan bahwa suatu kejadian kristal di kepala terjadi sebelum sakit kepala sembuh, tapi tidak ada buktinya. Padahal tuh nggak ada bukti kalau si batu itu tuh yang nyembuhin si sakit kepala ibu. Jadi kita tuh nggak bisa menyimpulkan bahwa si kristal itu yang menyembuhkan sakit kepala si ibu itu, yang menyebabkan sembuhnya sakit kepala si ibu itu. Sehingga argumentasi di atas yang tadi saya jelasin itu mengandung kesalahan falase yang saya jelasin ini. Nah, ada juga contoh yang kedua, misalnya kebakaran di wilayah pasar tradisional di daerah Jakarta selalu disebabkan oleh hubungan arus pendek atau korsleting listrik. Nah, apakah penyebab lain kebakaran seperti perbuatan sabotase tidak dipertimbangkan sebagai argumentasi tersebut gitu. Nah, mungkin cukup segitu penjelasan dari saya menyadari banyak banget kekurangannya, dan semoga penjelasan saya dapat bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.